kelompok 10 dan kita akan menampilkan tentang neuron. Di dalam tubuh manusia ada banyak sekali sel, yaitu sel neuron, sel darah merah, sel sperma, sel ovum, dan juga sel tulang. Nah, dari banyaknya sel di video, kami akan bahas sel neuron. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan neuron? Di dalam salah satu tubuh terdapat salah satu sel yang disebut sel neuron. Neuron adalah sel yang membentuk otak dan sistem saraf. Neuron adalah unit dasar yang mengirim dan menerima sinyal yang memungkinkan kita menggerakkan otot, merasakan dunia luar, berpikir, membentuk ingatan, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari neuron. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada badan sel atau soma. Badan sel adalah bagian terbesar dari neuron yang mengandung inti sel atau nukleus dan organel-organel lainnya. Fungsinya mencakup menerima sinyal dari dendrit, melakukan proses metabolisme, dan menghasilkan potensial aksi yang diperlukan untuk transmisi sinyal. Yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang pendek yang menonjol dari badan sel dan berfungsi sebagai penerima sinyal dari neuron lain. Dendrit menerima impuls saraf dari neuron lain dan mentransmisikannya ke badan sel untuk diproses lebih lanjut. Yang ketiga adalah akson. Akson adalah serabut panjang yang membawa impuls saraf dari badan sel ke neuron lain atau ke sel-sel efektor seperti otot atau kelenjar. Fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls saraf dengan cepat dan efisien ke sel-sel target. Yang keempat, terminal akson. Terminal akson adalah ujung akson yang berhubungan dengan dendrit neuron lain di sinapsis. Di sini neurotransmitter dilepaskan ke ruang sinapsis untuk berkomunikasi dengan neuron lain, membuat transmisi sinyal antar neuron. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang jenis-jenis utama dari neuron. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu sensori neuron. Neuron ini bertugas membawa sinyal dari reseptor sensorik tubuh seperti kulit, mata, telinga menuju ke otak dan sumsum tulang belakang. Jenis yang kedua yaitu motori neuron. Neuron ini bertugas untuk mengirimkan sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot atau kelenjar untuk menghasilkan respon atau gerakan. Dan yang terakhir yaitu interneuron. Neuron ini berfungsi sebagai penghubung antara neuron sensori dan neuron motori. Sebagian besar interneuron ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang dan berperan dalam pemrosesan informasi. Selanjutnya adalah perjalanan rangsang neuron. Neuron yang terdapat di otak kita akan mengalami suatu reaksi jika kita mendapatkan rangsangan dari luar. Nantinya akan membuat sensori neuron mengantarkan sinyal menuju ke otak. Di dalam otak sendiri, salah satu jenis neuron yang sering kita sebut sebagai interneuron akan mengalami suatu reaksi, yang mana reaksi tersebut akan terbagi menjadi beberapa tahap. Nah, tahap-tahapnya adalah yang pertama yaitu tahap istirahat. Tahap ini ialah di mana neuron itu masih dalam keadaan istirahat dan bagian dalam akson masih bersifat negatif
sedangkan bagian luarnya itu bersifat positif. Oke, yang kedua adalah tahap depolarisasi. Jadi ketika tubuh kita itu mendapatkan rangsangan, maka nantinya akan ada ion Na+ yang bergerak masuk ke dalam akson dan mengubah bagian dalam yang awalnya negatif diubah menjadi positif, dan bagian luar yang awalnya positif akan diubah menjadi negatif. Nah, kemudian setelah adanya tahap depolarisasi, akan ada tahap repolarisasi, yaitu setelah adanya gelombang Na+ yang masuk ke dalam akson, nantinya akson tersebut akan mengeluarkan ion K+ yang mengubah bagian dalam akson yang sudah menjadi positif diubah menjadi negatif lagi, dan bagian luar yang sudah menjadi negatif akan diubah menjadi positif kembali. Nah, perubahan ini akan terus terjadi di sepanjang akson hingga sampai ke ujung. Dan yang terakhir adalah tahap refraktori. Jadi, ketika neuron itu telah selesai mengalami rangsangan, maka neuron tersebut akan kembali lagi ke keadaan istirahat dan nantinya tidak akan responsif terhadap rangsangan baru. Jadi teman-teman, sinyal rangsangan yang sudah sampai di otak akan membuat interneuron tersebut bereaksi. Yang mana depolarisasi yang telah dialami oleh sebuah akson nantinya akan bergerak terus untuk melakukan proses yang sama di sepanjang akson. Dan ketika sinyal telah sampai di ujung akson, nantinya vesikel yang berisi neurotransmitter bergerak menuju membran terminal akson yang akan melepas neurotransmitter tersebut ke dalam sinaps. Nah, neurotransmitter yang telah melintasi sinaps itu nantinya akan berikatan dengan dendrit di neuron lain dan memulai sinyal baru di neuron tersebut. Sehingga sinyal-sinyal tersebut akan terus berikatan dan terjadi pada seluruh neuron di otak kita, yang membuat otak tersebut akan memberi refleks atas rangsangan yang telah diberikan. Nah, contohnya nih, seperti seseorang akan merasakan kesakitan ketika dia dicubit. Nah, itu karena adanya rangsangan yang masuk dan diproses oleh otak kita.